Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Halo, apa kabar teman-teman? Ya, sekarang saya akan membagikan informasi terupdate mengenai info Kejaksaan RI tahun 2021. Ya, sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya supaya dapat berkembang lebih jauh dan lebih baik lagi. Jadi teman-teman, saya di sini akan menjelaskan ya. Di sini ada berita yang terbaru yang dikeluarkan oleh Instagramnya biropek.jaksaan.go.id ya. Jadi teman-teman bisa mengecek juga ini benar apa salah ya, jadi bisa mengecek benerannya. Kemudian yang ingin saya berikan itu adalah mengenai cara mendaftar, kemudian peluang apa yang bisa didapatkan dari informasi ini ya. Jadi di sini kita dapat melihat ya, di posternya itu, poster di Instagramnya itu kita bisa melihat ada news CPNS Kejaksaan RI. Kemudian di sini ada detail formasi CPNS ya Kejaksaan RI tahun 2021 ya. Kemungkinan kejaksaan itu tidak membuka P3K ya, jadi hanya membuka slot untuk CPNS ya. Jadi kecuali kalau di sini tulisannya formasi CASN ya. CASN kan ada dua ya, calon aparatur sipil negara kan ada CPNS dan P3K ya. CPNS ya, ini agak ya, CPNS dan P3K. Nah, jadi yang dibuka itu hanya yang CPNS teman-teman. Oke, kita langsung saja ke formasinya ya, supaya teman-teman juga bisa melihat langsung kira-kira apa saja sih formasinya. Nah, di sini formasinya ya, itu ada yang 37 ahli pertama perencana, kemudian ya terdiri dari kualifikasi ekonomi dan manajemen S1 ya, kemudian 179 ahli pertama untuk perangkat komputer ya, S1 komputer, kemudian ada teknik informatika dan sistem informasi, kemudian ada 140 forensik digital ya, kemudian ada 77 analisis perancangan, yaitu ada S1 ilmu hukum dan S1 hukum ya. Di sini juga lumayan bagus ya untuk teman-teman yang mendaftar ya. Di sini ada 439 32 pengelola data intelijen ya, ada 495 pengolah data untuk D3 administrasi pemerintahan, kemudian teknik informatika ya. Di sini kemudian ada 496 pengadministrasian dan penanganan perkara untuk SLTA atau SMA sederajat ya. Kemudian ada 494 juga pengawal tahanan atau narapidana. Nah, dari informasi yang dikeluarkan oleh kejaksaan ini, kira-kira peluang apa yang ditangkap oleh teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa menangkap yang pertama ini ya. Ya, di sini ada 496 ya. 496 untuk penanganan perkara ya. Jadi untuk lulusan SMA atau SMA derajat ini adalah peluang yang bagus ya. Jadi ketika caleg atau teman-teman mau ikut tes CPNS itu untuk masuk SKD ya. Untuk masuk SKD itu 3 kali formasi ya. Jadi 3 kali formasi dari yang dibutuhkan ya. Misal yang dibutuhkan itu 496, itu tinggal dikali aja berapa, kira-kira berapa teman-teman? Itu ada 1000, sekitar kurang lebih 1488 ya. Ya, 488. Artinya ya teman-teman, setelah setelah lolos tes administrasi kemudian kesehatan ya, masuk SKD, nah teman-teman harus bisa masuk sini dulu ya. Masuk sekitar 1000 aja ya, teman-teman masuk di urutan 1000 bisa masuk ke tahap SKB. Nah, nanti di SKB baru diseleksi lagi yang jumlahnya atau rankingnya hanya sekitar 496 ya. Jadi peluangnya itu sangat tinggi ya. Teman-teman cukup masuk ke
1000 saja ya, 1000 urutan saja udah bisa masuk ke tahap selanjutnya, masuk SKB. Nah, setelah SKB teman-teman harus bisa masuk urutan 496, masuk urutan 400 saja ya teman-teman sudah bisa menjadi calon pegawai negeri sipil ya, atau CPNS namanya. Nah, semoga teman-teman bisa memanfaatkan peluang baik ini ya di kejaksaan ya, atau teman-teman nanti juga bisa melihat lagi, kita belum melihat instansi Kemenkumham ya, biasanya juga di Kemenkumham itu banyak juga lulusan SMA atau SLTA atau SMA sederajat ya, sehingga ketika dikalikan dengan 3 kali formasi dia akan sangat banyak pada saat SKD, sehingga peluang lolos SKD-nya juga akan semakin besar. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian ya, terutama yang pengen daftar di lulusan SLTA ya. Untuk gajinya itu lumayan besar juga ya, untuk non kementerian seperti kejaksaan ya, Kemenkumham itu juga lumayan ya. Jadi teman-teman harus bisa memanfaatkan kalau ingin memanfaatkan kesempatan di tahun 2021 ini. Dan ini sudah fix ya, jadi tinggal menunggu bukaan saja dari BKN, nanti akan dibuka ya. Kemudian di sini ada 527 juga. Ini kalau dikalikan 3 kali formasi sekitar 1500-an ini ya. Ini kesempatannya juga semakin besar juga untuk D3 administrasi, kemudian D3 komputer, D3 perkantoran, D3 manajemen dan sekretaris. Jadi peluang untuk lolos PNS-nya juga akan semakin tinggi juga ya. Kita ketika 500 ini dikali dengan 3 berarti sekitar 1500-an ya, teman-teman bisa masuk ke tahap SKD ya. Setelah SKD teman-teman bisa masuk ke SKB. SKP-nya harus masuk 527 ini untuk jadi CPNS. Oke, jadi ini yang harus benar-benar teman-teman manfaatkan supaya tidak sia-sia ya. Lebih baik mengambil yang formasinya banyak ya. Jangan satu atau dua, itu malah kecil sekali kemungkinannya. Ya, di sini ada yang spesialis untuk kesehatan ya, ada dokter gigi, kemudian dokter spesialis anak ya, satu saja, 2 ya, kemudian spesialis dokter bedah 1, dokter saraf 1, dokter forensik 1 ya, kandungan 1, kemudian radiologi ada 1 juga ya, ahli pertama, kemudian ada 1000 ahli pertama jaksa ya. Ini ilmu hukum ya, di sini ada peluang yang sangat manis sekali, ada 1000 dikali 3 ya, berarti ada 3000 kesempatan atau 3000 kursi untuk masuk SKD ya. Jadi teman-teman yang S1 nya ilmu hukum itu sangat berpeluang sekali ini di kejaksaan ya. Mengapa saya bilang seperti itu? Teman-teman perlu masuk ya, lolos setelah administrasi, kemudian tes kesehatan lolos, teman-teman harus ikut SKD, dan SKD-nya itu teman-teman ya paling tidak harus bisa masuk urutan ya, sekitar 3000 urutan ya. Diantara misal teman-teman urutan 1500, teman-teman akan lanjut ke SKB ya, kalau tidak ada masalah di tengah jalan ya, SKB ya. Jadi setelah di SKB kemudian baru disaring lagi untuk dapat yang 1000 untuk jadi CPNS. Nah, jadi ini yang harus teman-teman perhatikan ya. Kemudian jangan lupa setelah nanti keluar syarat detailnya, teman-teman juga harus perhatikan mengenai syarat-syarat khusus untuk mendaftar di formasi yang teman-teman daftarkan, harus sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan ya. Misalnya ini S1 ilmu hukum, teman-teman ternyata bukan S1 ilmu hukum tapi malah mendaftar di sini ya, nanti teman-teman akan bermasalah di pemberkasan dan kemungkinan gagal di pemberkasan ya. Misal di sini tadi ada jadi ada S1 hukum dan S1 ilmu hukum. Nah, ini mungkin ada perbedaan ya. Jadi di sini ada ilmu hukum dan S1 hukum. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga, ini 3 ahli pertama peneliti ya, ilmu hukum dan ilmu sosial, kemudian 5 ahli pertama penerjemah, dan 43 pertama untuk penilai pemerintah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat lolos di tahap
tahun 2021 ini, dan benar-benar memperhatikan secara teliti dulu. Jangan terburu-buru mendaftar. Saran saya, teman-teman harus menggali informasi dari instansi yang teman-teman akan daftar ya. Setelah itu baru tentukan peluang ya. Kemungkinan teman-teman bisa SKD. Setelah menentukan peluang, teman-teman harus persiapkan dengan matang ya, dari kesiapan mental, kesiapan belajar teman-teman, dan kesehatan terutama itu sangat penting. Oke, semoga bermanfaat informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan hasanah mengenai wawasan dan dalam memilih formasi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi di channel saya. Terima kasih.